Pertanyaan bagus itu. Saya ini ayah Pemboran, logatnya logat Surabaya. Kalau ngomong gak karuan gini, pas plus. Wetenge weteng sego. Si pinter parian. Nanti kalau orang tak untuk kan nggak bisa. Lebihan ya omongannya. Dan tidak berhenti di situ, kami ingin sedikit mengulas salah satu toko kitab tertua di Indonesia yang berpengaruh dalam perkembangan Islam di Tanah Jawa pada masa penjajahan, yaitu toko kitab Salim Naban. Ya, saya tidak tahu persis toko ini berdiri tahun berapa. Tapi kalau mau hitungan kasar ya awal abad 20. Mungkin ya sekitar 1906. Mungkin ya. Potongan sejarah yang tidak lengkap ini nanti bisa dikompar sama 2-3 orang lagi yang dia punya informasi untuk melengkapi, tidak detail tapi ya cuma sekedar melengkapi. Jadi puzzle-nya itu lebih baik daripada yang saya pertimbangan saya ngomong seperti begitu karena pendiri dari toko ini Salim Naban itu punya saudara yang kebetulan setelah dia datang, itu saudara ini didatangkan. Dan saudara yang didatangkan ini menikah dan punya anak lebih dahulu. Dan kebetulan anaknya itu lahir perempuan ya, itu tahun 1913. Kan tidak mungkin orang itu datang kalau belum cepak semua atau ya. Nah, lihat dari orang yang lahir tahun 1913 ini, bisa diperkirakan bahwa toko ini waktu itu sudah mapan. Itu berarti sebelum Perang Dunia Pertama. Berdirinya toko tersebut menunjukkan kecerdasan dan kejelian Salim Naban dalam melihat peluang bisnis yang terbuka. Pemilihan lokasi Indonesia, dan lebih tepatnya Surabaya, adalah sebuah hal yang tepat. Bersamaan dengan banyaknya ulama Nusantara yang belajar ke Timur Tengah untuk memperdalam ilmu agama, hal itu berpengaruh terhadap peningkatan pesantren yang didirikan oleh ulama alumni Timur Tengah tersebut. Terus, Hotel Kemajuan apa hubungannya dengan Alirsat? Hotel Kemajuan itu yang bangun Alirsat. Salah satu pendirinya termasuk toko ini. Baru ada setelah 49. Waktu itu pengelolanya Bapak Saad Naban. Bapak Saad Naban ini lahir tahun 1915 sampai 1962. Jadi orang yang meninggal mati muda. Nah, itu dulu direkturnya toko sini. Pegawainya banyak waktu itu. Berdasarkan saya pernah tanya, ya kira-kira pegawainya itu 20 orang. Disesuaikan dengan kondisi yang ada waktu itu, mereka punya percetakan, tapi mungkin kapasitasnya tidak bisa besar sehingga harus nyetak di percetakan milik orang Belanda di Jalan Tunjungan, sebelah kiri jalan. Terus atau nyetak dari Bombay. Syekh Salim dengan toko kitabnya juga ikut menyebarkan majalah Al-Manar yang didirikan oleh Muhammad Rashid Ridha di Mesir. Sebuah majalah pergerakan pembaruan Islam yang dilarang beredar pada zaman penjajahan, dikarenakan ideologi yang berisikan faham Islami termasuk ajaran-ajaran untuk melawan imperialisme dan kolonialisme. Hal ini menjadi kekhawatiran pemerintah Belanda dan Jepang karena memicu pemberontakan. Hingga kemudian pemerintah kolonial Belanda memberikan pengawasan khusus terhadap isi penerbitan dari toko kitab tersebut. Dalam buku ziarah sejarah yang ditulis oleh Hamid Naban, Charles Olke van der Plas, gubernur Hindia Belanda di Jawa Timur periode 1936 sampai 1941,
sempat mengecek langsung ke toko buku Salim Naban untuk mengawasi terbitan dari toko tersebut. Bahkan Van der Plas sempat meminta agar toko kitab tersebut mencetak Al-Quran tanpa ada terjemahan supaya masyarakat tidak memahami isi kandungannya. Hamid Naban menyebutkan bahwa Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sering ke toko untuk bertemu langsung dengan Syekh Salim untuk berbicara dan menimba ilmu darinya. Pengawasan dari pihak kolonial Belanda terhadap dirinya tidak mengendorkan semangat perjuangan dan nasionalismenya terhadap bumi Indonesia, walaupun ia tidak dilahirkan di Indonesia. Keluarga Syekh Salim Naban juga dikenal sebagai donatur bagi perjuangan kemerdekaan. Sebagian penghasilan dari bisnisnya disumbangkan untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sampai sekarang anak cucu keluarga Syekh Salim dan Ahmad bin Sa'ad Naban masih menjalankan bisnis perdagangan buku dan berkembang menjadi toko Salim Naban dan toko Ahmad Naban, dan juga percetakan Al-Hikmah. Sesuatu yang sangat luar biasa di saat kemajuan teknologi informasi telah menghancurkan budaya baca masyarakat. Banyak toko kitab dan penerbitan jadi terberikan. Toko ini malah justru masih berjalan. Mungkin itulah keberkahan dalam bisnis kitab-kitab agama yang tidak bisa dijelaskan dengan angka dan hitungan bisnis.